Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud dengan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Membela negara bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari aparat keamanan seperti polisi atau TNI saja, namun juga hak sekaligus kewajiban seluruh rakyat Indonesia dalam membela negara sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara di negeri tercinta ini. Partisipasi masyarakat dalam upaya pembelaan negara dapat dilakukan dalam berbagai perspektif kehidupan, baik dalam bidang hukum, ekonomi, kesehatan, dan teknologi informasi komunikasi sesuai dengan bidang profesinya masing-masing. Perspektif hukum bela negara di Indonesia berdasar kepada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Udah siap kan? Ayo. Yuk. Tapi kok lu mau pakai helm? Ah, nggak usah deket ini. Ih, jauh tahu dingin. Gue ada 2 helm. Gue pakai helm gue aja. Ya udah boleh. Oke, bentar. BTW lu ada SIM kan? Ya nggak ada. Yaudah deh pakai SIM gue, tapi gue yang nyetir berarti. Ah gitu. Yaudah oke. Dalam ranah hukum, pelanggaran lalu lintas termasuk bagian hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Seperti halnya pelanggaran hukum pidana umumnya, orang yang menjadi pelanggar lalu lintas juga akan mendapatkan hukuman langsung dari pihak aparat. Oleh karena itu, dengan tingginya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, akan memudahkan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan menjadikan negara bebas dari para pelanggar lalu lintas. Berbeda halnya dengan perspektif hukum, dalam bidang ekonomi, setiap warga negara dituntut untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonominya. Berbagai masalah disintegrasi di bidang ekonomi ini pada dasarnya dipicu oleh kesenjangan yang timbul dari ketidakmerataan pembangunan. Indonesia dinilai masih jauh dalam kedaulatan ekonomi. Oleh karena itu, peran kita untuk menumbuhkan perekonomian di Indonesia agar menjadi lebih baik bisa kita lakukan dengan mensupport UMKM. Indonesia adalah salah satu negara penyumbang sampah plastik lautan di dunia dalam 3,22 juta metrik ton per tahunnya. Pemerintah mengatakan bahwa perlu ada langkah nyata demi menyelamatkan daratan dan lautan dari invasi sampah plastik. Presiden Jokowi mengatakan bahwa lautan dan samudra adalah masa depan kita. Penting bagi kita untuk meningkatkan kerjasama di bidang maritim dengan cara membantu mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Wah, kok lu minum pakai botol minum, Din? Ya iya, ini salah satu bentuk bela negara gue dalam mengurangi sampah plastik tuh. Kayak kalian lihat, banyak banget yang pakai sampah plastik di mana-mana. Ya kan, tapi biar lebih gampang nggak sih pakai kayak ginian daripada kayak lu bawa-bawa gitu ribet. Nggak kok, gue nggak terbebani dengan membawa-bawa benda-benda kecil kayak gini. Coba kalian lihat tuh kasus-kasus kebanjiran, kan gara-gara ulah kalian sendiri. Jadi kita mulai gerakan kita dengan membawa botol minum sendiri. Oke deh, besok-besok mungkin kita coba bawa kali ya. Thank you Dinda infonya. Ya, sama-sama. Plastik saat ini digunakan di seluruh dunia. Sifatnya yang ringan, kuat, dan murah dapat menjadikan plastik sebagai bahan untuk berbagai hal. Per tahun 2015, penggunaan plastik di seluruh dunia mencapai 322 juta ton. Dan dari banyaknya plastik yang digunakan, ada sekitar 43%-nya menjadi sampah. Perlu kita ketahui
sampah plastik membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dapat hancur dan terurai secara alami. Karena sifatnya yang sulit terurai, plastik yang terbuang ke tanah dapat menyebabkan sulit meresapnya air hujan, mengakibatkan tumbuhan menjadi kurang subur dan banjir yang terjadi di berbagai daerah. Maka dari itu, sudah saatnya kita mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari, agar lingkungan dunia, terutama tanah air tercinta ini, Indonesia, selalu dalam keadaan yang sehat dan bersih dari tumpukan sampah plastik. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video-video tersebut adalah bahwa bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang didasarkan pada pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kesadaran bela negara pada hakikatnya adalah memahami hak dan kewajiban kepada negara dan kesediaan untuk membela negara. Keikutsertaan dalam upaya bela negara tidak hanya dari sisi militer, tetapi juga dapat diwujudkan dalam segala perspektif sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Pembangunan kesadaran bela negara pada bangsa Indonesia perlu ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dengan menyesuaikan perkembangan dan tantangan yang dihadapi. Karena kesadaran bela negara setiap warga negara yang diaktualisasikan dalam peran dan profesi setiap warga negara merupakan soft power bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman yang mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Kami, sebagai mahasiswa, sadar bahwa sikap bela negara ini harus tumbuh dari pribadi kita sebagai mahasiswa untuk Indonesia yang lebih baik. Menurut gua, bela negara adalah bela Indonesia. Melestarikan budaya Indonesia. Bela negara menurut gua memiliki jiwa nasionalis. Taat berlalu lintas. Menurutku bela negara itu adalah mencintai negara itu sendiri, mulai dari menggunakan produk-produknya atau melakukan kegiatan-kegiatan yang membangun perekonomian negara tersebut. Menurut gua bela negara itu tidak membuang sampah sembarangan. Contohnya, harga mati. Bela negara itu sebenarnya satu kelompok gitu ya, satu kelompok yang mempunyai jiwa patriotisme yang tinggi sehingga sangat mencintai negaranya sendiri. Kurang lebih seperti itu sih kalau menurut aku. Bela negara itu stop Sarah. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Arti bela negara menjunjung tinggi Pancasila. Arti bela negara menurut gue itu dimana kita bisa menjaga kebersihan dimanapun kita berada, karena kan itu selain menjaga lingkungan itu kan nantinya bukan kita doang yang ngerasain benefitnya, nanti orang-orang di sekitar juga bisa ngerasain. Jadi jaga kebersihan itu salah satu bentuk bela negara. Arti bela negara menurut saya adalah bagaimana kita sebagai pemuda menjadi teladan yang baik dalam keluarga, baik dalam tempat kerja, dan tentunya untuk negara kita. Damai. Menurut aku sendiri, bela negara itu kalau zaman sekarang ya bagaimana kita mempertahankan Indonesia ini sendiri, dimana kita mencintai, kita juga mentoleransi satu sama lain, dan kita ikut serta memajukan negara ini gitu. Kalau dari aku seperti itu. Kalau menurut aku bela negara itu melestarikan budaya sih. Contohnya kayak gini nih, kita pakai kebaya, kayak gitu deh. Bela negara menurut saya adalah gimana kita bisa menghargai daerah-daerah Indonesia, etnik-etnik yang ada, tapi nggak bersikap kedaerahan. Jadi tetap menyatu dengan etnik lainnya, tetap menyatu dengan suku-suku lainnya, begitu. Secara singkat, jadi pertanyaannya itu apa arti bela negara menurut Bapak? Arti bela negara banyak gitu, paham tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, terus apa yang ada pada dirimu, bakat, talentanya itu dikerjakan, dikaryakan dengan benar. Kedua, sekolah yang baik-baik gitu. Ketiga, hidup beragama yang baik menurut keyakinanmu. Yang keempat, jiwa ragamu untuk bangsa Indonesia.